Assalamualaikum. Inilah kami dengan segalanya dari kumpulan tak istimewa dalam ruang penuh kabut. Pertunjukan tetap berlanjut. Di sini bersama teater rongsokan dalam serial Calitra #Ruang Kabut. Semoga ternikmati. Yang belum subscribe, kami persilahkan like jika Anda suka dan komen bagi yang mampu. Juga bagikan untuk yang membutuhkan. Kupu-kupu Monarch, karya Terelie. Aku lama tidak kembali ke kota ini, hampir 20 tahun. Perjalanan yang melelahkan mengelilingi separuh dunia hanya untuk melupakan. Hari ini aku pulang, meskipun seperti menoreh kembali luka yang sudah mengering. Aku berdiri takzim di pemakaman kota, menatap sekitar. Pagi ini, pemakaman begitu indah, penuh dengan hiasan bunga, merah, kuning, putih, bertebaran bebunga, tersampir di nisan-nisan besar. Bunga mengambang di air mancur, tengah pemakaman, di patung. Sungguh, pemakaman berubah menjadi taman bunga. Nuansa buram kecoklatan berpadu warna ceria yang harmoni. Hari ini hari Monarch. Hari di mana seluruh penduduk kota kami meyakini jiwa yang pergi akan kembali. Hari ini penduduk kota akan berpiknik di pemakaman, tepat dengan kedatanganku. Semburat cahaya matahari pagi menambah indah suasana. Aku tersenyum, bukan menatap cahaya yang terpancar dari sela dedaunan pohon cemara itu, melainkan menatap ribuan kupu-kupu kuning yang memenuhi pemakaman. Kupu-kupu ini namanya Monarch. Hanya datang sekali setahun di kota ini, dan konon sudah ribuan tahun kupu-kupu ini ada. Seekor kupu-kupu hinggap di ujung lengan mantelku. Aku menatapnya lamat-lamat. Menghela nafas. Apakah itu kau, Cindanita, anakku sayang? Apakah itu kau yang kembali? 200 tahun silam. Legenda Monarch dimulai dari sini. Legenda yang selalu diceritakan turun-temurun oleh tetua kota dari generasi ke generasi dengan harapan jangan pernah mengulangi kesalahan yang dilakukan Pram, si petani miskin. Alkisah Pram amat beruntung mendapatkan istri yang sempurna, kembang kota. Di antara puluhan pemuda yang melamarnya, hanya Pram yang dipilihnya. Pram mencintai istrinya. Jangan ditanya apakah istrinya mencintainya pula atau tidak. Masalahnya, apakah cinta itu? Apakah ia sebentuk perasaan yang tidak bisa dibagi lagi? Apa ia kata akhir dari sebuah perasaan? Tidak akan bercabang. Bukankah lazim seseorang jatuh cinta lagi padahal sebelumnya sudah berjuta kali bilang ke pasangan-pasangan sebelumnya, ia adalah pasangan sejatiku. Urusan ini benar-benar rumit. Awalnya, pasangan suami istri tersebut memulai kehidupan bahagia selama 5 tahun. Walau miskin, tapi berkecukupan. Apalagi, istrinya tidak banyak menuntut. Pondok kecil mereka berada di tengah hamparan kembang. Itulah kesukaan istri Pram, kupu-kupu. Sayang,
Setelah 5 tahun kemudian, musim dingin datang tak berikan. Kota kami dikungkung badai salju berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Seluruh kota mengalami kesulitan besar, berebut makanan, belum lagi munculnya penyakit aneh yang menyebar cepat. Kematian silih berganti menghampiri dan sungguh malang. Fram terkena penyakit memilukan itu. Tubuhnya membeku di atas ranjang. Tinggallah istri yang kalut. Ia tahu sebelum menikahi Fram, ia pasti akan merasakan seperti ini. Tapi demi mewujudkan janji cinta sang istri, dia merawat suaminya tanpa lelah dan penuh sabar. Istri Fram janji akan bertahan hidup. 1 tahun berlalu, musim tak menunjukkan tanda-tanda akan berbaik hati. Kecamuk orang-orang yang kelaparan semakin menjadi-jadi, dan entah dari mana datangnya singgah seorang peziarah yang mengatakan bahwa dengan daging maka penyakit itu akan sembuh. Sungguh tidak logis. Lagi pula, di mana ada daging? Seluruh cadangan makanan habis tak berbekas. Keadaan Fram semakin menyedihkan. Tubuhnya mendadak kejang-kejang, sekarat. Istrinya panik. Malam itu juga sambil terseok-seok ia menggendong suaminya menembus badai salju. Entah mendapat kekuatan dari mana, menuju orang-orang yang bisa menolongnya. Sayang sekali, tiada yang mau menolong. Hanyalah peziarah yang menyarankan agar diberi daging. Istri Fram mendesis, menggigit bibirnya yang kering sambil menopang tubuh suaminya. Ia pun kembali ke pondoknya, meletakkan perlahan-perlahan tubuh suaminya. Dari mana bisa mendapatkan daging itu? Umbi saja sudah habis. Tetapi, sudut matanya menatap seekor belibis hinggap di jendela. Ganjil sekali. Bagaimana mungkin badai salju begini ada belibis yang seharusnya disarangnya? Dengan gesit pun istri Fram menangkap belibis itu dan membelainya pelan. Setengah jam ia tertegun, lalu menatap kurus suaminya. Malam itu, takdir langit di tepi danau berubah. Sepotong daging masuk dalam perut Fram mengembalikan kesehatannya. Musim dingin berkepanjangan pun berakhir, berganti semburat cahaya hangat mentari. Janji kehidupan baru datang.